Nah, Puji Tuhan kalian sehat. sehat ya. Adik-adik, Kak Bianca pengen ajak adik-adik, kita mau nyanyi lagu ya. Lagu pembuka kita dari Terbit Matahari. Kedengeran ya suara Kak Bianca? Dengar. Tapi gambarnya belum ada. Iya, gambarnya belum. Tunggu ya. Oh, gambarnya belum ada, Tante? Belum, ini Explorernya yang tampil. Jadi bukan itu ya. Engkau nggak ke screen-nya. Ini udah kelihatan belum, Tan? Belum, ini masih Explorer. Sebentar ya. Belum kelihatan, Bu. Ya, tunggu ya. Sebentar. Sebentar. Kelihatan sekarang, Tante? Belum, masih Explorer-nya. Filenya dibuka dulu kali Mbak Bi. Apa? File Oh, iya. videonya dibuka dulu. Bentar ya adik-adik ya. Videonya dibuka dulu. Mas Arda sudah sehat? Mas Arda sama itu ya? Aku lihat Arda tadi mana kok ini pindah, oh geser. Ardanya geser layarnya, ada Karen kecil, Karen kelas kecil. Halo Karen. Karen di mana ini, di Pamulang? Iya ya? Karen ya? Kelihatan nggak, Tante? Explorernya Mbak Bi. Masih Explorernya Mbak Bianca. Bisa nggak? Coba deh. Itu dari Mbak Dita. Aku bantu share screen ya. Oh ya, minta boleh jadi co-host dulu. Oke. Belum di co-hostin ya Mbak Dita malahan ya? Ya, belum. Oh, aku malah di co-hostin. Udah aku record ya, aku yang record di cloud. Baik. Oke. Sudah, Mbak? Udah. Oke, ya. Bentar ya, yuk kita nyanyi ya.
Oke, adik-adik. Selamat siang. Siang. Sebentar ya. Kelihatan nggak adik-adik? Kelihatan. Kelihatan. Kak. Oke. Adik-adik, kita mau memasuki ibadah ini dengan mengingat bahwa Tuhan sudah memberikan kita berkat, sehingga kita semua bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena itulah yang membawa sukacita dalam kita untuk mengikuti ibadah pagi ini. Nah, adik-adik, sekarang kita mau nyanyi lagi ya. Lagu Happy Ya Ya Ya. Nah, adik-adik, sekarang kita mau doa dulu ya sebelum kita masuk firman ya adik-adik ya. Aku mau ajak kita semua untuk berdoa, kita berdoa. Tuhan yang maha baik, Tuhan yang luar biasa, Tuhan mengucap syukur sekali Tuhan, hari ini Tuhan, kami semua Tuhan masih bisa lagi Tuhan beribadah Tuhan, kiranya Tuhan pimpin ibadah ini dari awal hingga akhir. Tuhan berkati adik-adik ini untuk bisa selalu mengerti apa firman yang ingin Kau sampaikan. Tuhan berkati dan lindungi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Nah adik-adik, sebelum kita mau dengerin firman Tuhan, kita nyanyi lagi ya. Kalau
dipersilakan untuk Mbak Dita bisa menciptakan diri untuk firman Tuhan. Oke, baik. Selamat siang adik-adik semua. Masih ingat nggak yang kemarin cerita sekolah minggunya tentang apa? 10 orang kusta. Iya, Orang yang kusta. 10 orang kusta. 10 orang yang kusta. Oke. Yang kusta. Kembali Ya. cuma 1. Tapi cuma 1 yang kembali ya. Iya. Yang lain lupa ya mengucapkan terima kasih ya. Iya, lupa. Oh, nih sekarang Mbak Dita juga punya cerita lagi nih, cerita sekolah minggu kita. Ntar Mbak Dita buka dulu. Nih, kelihatan ya, Yesus dimuliakan di atas gunung. Oke. Dimuliakan artinya apa? Dimuliakan itu artinya diberi kemuliaan, diberi sesuatu yang istimewa dari Tuhan. Sehingga menjadikan Tuhan Yesus itu menjadi orang yang mulia dan terhormat. Oh, Ya. oke, terima kasih. Nah, adik-adik tahu nggak apa saja yang perlu dibawa untuk mendaki gunung coba? Tenda. Iya, Minum air. minum air. Perawatan. Terus kita juga Perlengkapan tenda. Kita juga harus membawa banyak hal ya. Perlengkapan tenda. Dan Jawab apa yang perlu? Makanan Bunda. Iya ya, kita harus bawa makanan, kita bawa tenda, kita bawa sleeping bag untuk tidur, ya kan? Kita baju-baju hangat. Baju hangat, membawa kompor, pokoknya membawa semua peralatan yang diperlukan ya. Nanti semuanya akan kita masukin ke dalam ransel yang besar gitu ya, untuk dibawa. Nah, peristiwanya ini akan memang terjadi di atas gunung. Mungkin ini yang nanti, mungkin murid-murid Tuhan Yesus juga siap-siap membawa ini semua. Nah, ada beberapa gunung loh di Alkitab itu. Nih, ada pertama Gunung Ararat. Pernah dengar kan? Pasti cerita yang ada. Cerita apa coba? Kisah Alkitab apa yang kejadiannya di Gunung Ararat? Ada yang ingat nggak? Ayo. Ya, kapal Nabi Nuh tuh terdampar di Gunung Ararat. Ya, Iya, kan? di puncaknya. Iya. Lalu ada Gunung Sinai. Di Alkitab juga ada disebutkan Gunung Sinai. Nah, apa yang terjadi di Gunung Sinai? Ada yang ingat tidak? Lobat. Yang Moses. Musa. buatannya lobat. Iya, kenapa Musa? Bagaimana ceritanya? Apa yang dilakukan Musa di Gunung Sinai? Musa naik ke atas Gunung Sinai dan mendapatkan 2 loh batu. Oh iya, betul. Ya, Musa menerima 10 hukum Taurat ya dalam 2 loh batu di Gunung Sinai. Nah, ada juga Gunung Nebo. Nah, ada yang tahu nggak nih kalau Gunung Nebo ini? Musa dikubur oleh Allah. Oh iya, betul. Musa itu meninggal dan dikubur oleh Allah sendiri ya di Gunung Nebo. Ini pinter-pinter banget sih ini anak-anak. Hebat banget. Nah, Gunung Karmel. Ada yang ingat nggak? Kalau- Lucu juga. Yo, Gunung Karmel. Ada yang ingat nggak cerita apa yang ada di Gunung Karmel? Moses Nah. nggak tahu. Elia bertarung melawan 450 Nabi Baal di Gunung Karmel. Nah, sekarang pertanyaannya, kisah kali ini di gunung apa Tuhan Yesus dimuliakan? Yuk, kita bersama-sama ya buka Alkitab kita. Dari Markus 9 ayat 2 sampai 13. Ya, bentar, stop sharing dulu. Dibuka dulu Alkitabnya. Markus 9 ayat 2 sampai 13. Yang sudah ketemu boleh raise hand-nya. Markus 9 ayat 2 sampai 13. Markus berapa? Markus 9 ayat 2 sampai 13. Apa tadi? Ya, Markus 9 ayat 2 sampai 13. Oke. Nanti Mbak Dita minta tolong dibantu membaca ya. Oke.
Jerry sudah ketemu, Jerry? Markus 9 ayat 2 sampai 13? Sudah. Oke. Jerry tolong bantu baca ayat 2 dan 3 ya. Oke. Daniel sudah ketemu? Kalau Daniel sudah ketemu belum ayatnya? Daniel bisa bantu baca ayat 4 dan 5? Kalau Mas Abi bisa, Mas Abi, ayat 4 dan 5? Bisa? Oke. Nanti Benedik ayat 6, 7 ya. Oke. Lalu, Moses sudah ketemu? Ayat 8. Moses gak menemukan nama gunungnya. Iya, ayat 8 dan 9 ya nanti. Nanti ayat 10, 11 tolong Mbak Bianca ya, Mbak. Ntar 12, 13 Mbak Dita. Oke? Yuk, kita pertama Jerry dulu ya. Ayo Jerry dibaca. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian aja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka dan pakaiannya sangat berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Ia berkata demikian, sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anak kasihi, dengarkan dia. Ayat 8, Moses. 8 dan 9. Oke. Dan sekoyong-koyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. 9. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpapasan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat antara orang mati. Oh, sudah. Aku ya, Mbak. Iya. Ayat 10, mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Ayat 11, lalu mereka bertanya kepadanya, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya, bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai anak manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia. Nah, tadi ya, tidak disebutkan ya gunung apa ya? Ya, menurut catatan para sejarawan dan para peneliti sejarah Alkitab, memang di Alkitab tidak disebutkan nama gunungnya. Tapi, bentar, kita share dulu. Nah, kemungkinannya ada di 2 gunung ini.
Gunung Hermon atau Gunung Tabor. Nah, yang ini yang sebelah kiri nih, Gunung Hermon atau Gunung Tabor. Ada antara dua gunung inilah sebetulnya menurut para sejarawan dan para teolog itu memperkirakan peristiwa ini terjadi. Kita mau share satu video ya. Ini sebenarnya untuk kita lebih memahami bagaimana cerita ini dalam bentuk visual supaya juga bisa dipahami sama adik-adik yang masih belum lancar membaca Alkitabnya. Sebentar, Mbak Dita share dulu. Suatu hari, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes ke atas gunung yang sangat tinggi. Ketika mereka sampai di puncak gunung, mereka sendirian. Dan Yesus berubah dengan luar biasa. Wajahnya menjadi bercahaya seperti matahari. Wow, lihat itu! Wajahnya sangat terang dan bercahaya. Dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Wow, Yakobus, lihatlah pakaiannya. Putih bersinar seperti terang. Kemudian, ketiga murid itu melihat bahwa Yesus berbicara dengan dua orang yang lain. Hei, tunggu dulu. Bukankah itu Musa dan Elia? Wow, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Kata Petrus. Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah ku dirikan di sini 3 kamar. Satu untuk Musa, satu untuk Elia, dan tentu saja satu untuk Engkau, Yesus. Kemudian, ketika semua itu sedang terjadi, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Ketika murid-muridnya mendengar suara itu, mereka sangat ketakutan, sehingga mereka tersungkur dan bersembunyi. Menakutkan sekali. Yesus mendekati mereka dan menenangkan mereka dan berkata, Berdirilah, tidak apa-apa, jangan takut. Kemudian mereka melihat sekeliling. Mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Hei, kemana orang-orang itu pergi? Aku tidak tahu, ini benar-benar luar biasa. Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun, sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Oke. Nah, tadi ya, itu secara visualnya, kita udah bersama-sama menonton videonya, begitu ceritanya. Jadi, pada suatu hari, Tuhan Yesus mengajak 3 orang muridnya, tadi namanya ada Petrus, Yakobus, Yohanes. Pintar, good job. Nah, betul sekali. 3 murid Tuhan Yesus itu diajak sama Tuhan Yesus untuk naik ke gunung yang tinggi. Nah, sampai di atasnya di sana tadi, lalu apa yang terjadi? Tuhan Yesus berubah ya. Wajahnya kemudian bersinar-sinar terang. Dia bersinar-sinar dengan kemuliaan Tuhan. Dan bajunya jadi sangat putih bersih. Sampai mereka semua tuh nggak bisa lihat ya. Murid-murid yang lain saking silau mereka menutup mata. Waduh, silau banget karena betul-betul berkilauan. Terang sekali, bercahaya sangat terang. Nah, perubahan penampakannya Tuhan Yesus itu yang disebut dengan istilahnya adalah transfigurasi. Minggu ini adalah minggu transfigurasi namanya, yaitu memperingati ketika Tuhan Yesus penampilannya berubah ya, dipenuhi oleh sinar kemuliaan Tuhan. Jadi wajahnya tuh benar-benar
terang banget. Pokoknya mungkin kayak seperti kalau adik-adik melihat ke arah matahari itu loh, kan silau banget kan. Nggak bisa kan, kita pasti mata kita akan nutup gini loh. Nah, kayak gitu. Nggak bisa lihat mata terbuka, pasti nggak bisa, karena terlalu silau. Nah, mereka semua murid-murid Tuhan Yesus itu kan langsung menutup mata ya, karena kesilauan gitu. Terus di antara cahaya-cahaya itu mereka tuh bisa melihatnya, Tuhan Yesus nggak sendirian. Ada 2 orang lagi yang bersama-sama Tuhan Yesus. Siapa ya 2 orang itu? Elia dan Musa. Betul sekali. Ih, betul-betul memperhatikan deh. Bangganya Mbak Dita punya anak-anak sekolah minggu yang serius memperhatikan. Nah, nih peristiwa transfigurasi ya disebutnya ya. Bentar gedein deh. Tadi kita lihat ini ya. Next. Nah ini kan murid-murid itu kesilauan banget ya di antara Tuhan Yesus itu berdiri di antara Musa dan Elia. Nah, kenapa kok Musa dan Elia yang ikut hadir di situ? Nah, karena dua nabi ini adalah 2 nabi yang sangat istimewa. Yang pertama Musa. Musa itu kan nabi yang sangat terkenal ya, nabi yang besar gitu. Dan dia itu waktu meninggal di Gunung Nebo, dia itu dikuburkan, di Alkitab diceritakan dia meninggal dan dikuburkan oleh Allah sendiri. Jadi bukan oleh manusia, tapi oleh Allah sendiri. Nah, lalu kalau Elia ceritanya bagaimana? Apakah dia diceritakan meninggal? Tidak ya. Elia naik ke surga, diangkat ke surga, ya kan? Iya. Ya, pakai kereta kuda yang terbuat dari api gitu ya, terus dia dijemput sama Tuhan, diangkat ke penggantinya Elisa. Betul sekali. Kemudian dia akan digantikan oleh Elisa. Ih, pinter-pinter semua. Aduh, bangga banget deh pokoknya. Sip. Nah, dengan Tuhan Yesus menampakkan dirinya bersama Musa dan Elia, disitulah Tuhan Yesus juga mau menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa Tuhan Yesus itu adalah sosok yang istimewa, yang merupakan penggenapan hukum Taurat dan kitab-kitab para nabi. Karena dari zaman dahulu, dari zaman Perjanjian Lama, sudah banyak dituliskan nubuat-nubuat tentang Mesias, tentang Tuhan Yesus. Nah, kehadiran Tuhan Yesus di sini bersama 2 nabi besar menunjukkan bahwa dia memang yang diutus oleh Tuhan. Nah, lalu kemudian setelah itu, di tengah terang cahaya seperti itu, ada suara dari langit. Suaranya tadi seperti apa? Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Begitu ya. Siapa yang berkata seperti itu? Itu suara siapa ya kira-kira ya yang seperti itu? Allah. Betul, itu suara Tuhan Allah sendiri. Nah, Tuhan Allah tuh berpesan kepada murid-muridnya di situ. Berpesan bahwa inilah Tuhan Yesus. Dengarkanlah dia. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dan kita diberi pesan untuk mendengarkan kata-kata dan pengajaran Tuhan Yesus. Nah, setelah itu kan di tengah situasi yang begitu silau, mereka melihat Tuhan Yesus dalam kemuliaannya, dan juga melihat Tuhan Yesus di antara 2 nabi yang sangat hebat, sangat terkenal. Kemudian ada suara dari Tuhan, langsung berbicara kepada mereka. Kira-kira apa yang akan dirasakan oleh 3 murid Tuhan Yesus ini? Kalau Mbak Dita sih, pasti akan takut sekaligus takjub gitu loh. Rasanya kayak, hebat sekali bisa melihat kemuliaan Tuhan seperti ini, tapi juga pasti takut ya, kita manusia pasti takut gitu. Nah, di tengah-tengah ketakutannya itu, salah satu murid Tuhan Yesus, Petrus, masih sempat berbicara, aku akan membuatkan kemah, 3 kemah gitu, karena mungkin mereka naik gunung mungkin bawa bekal kemah juga ya, membawa tenda ya, kemah itu tenda. Untuk bermalam, untuk Elia, Musa, dan Tuhan Yesus bermalam, karena mereka tuh saking ketakutannya, dia sampai mungkin agak tidak sadar, mungkin saking ketakutannya dia menawarkan kemah. Tapi kemudian setelah terdengar suara itu, Elia dan Musanya menghilang. Hanya tinggal Tuhan Yesus. Nah, pasti murid-murid Tuhan Yesus, pasti Petrus, Yakobus, dan Yohanes pasti sangat-sangat shock gitu ya, terkesima karena Tuhan Yesus begitu glowing gitu ya, gitu. Terus melihat semua kemuliaan itu, pasti mereka takut.
Tapi Tuhan Yesus berkata, apa tadi? Jangan takut ya, jangan takut dan jangan diceritakan kepada siapa-siapa gitu kan, kata Tuhan Yesus. Kenapa kok nggak boleh diceritakan kepada siapa-siapa ya? Iya. Iya, karena pada masa itu orang-orang itu secara apa ya bahasanya, secara apa namanya, orang-orang tuh sudah banyak yang belum percaya gitu bahwa Tuhan Yesus itu Mesias gitu loh. Masih banyak yang nggak percaya dia pasti bukan Mesiasnya. Makanya Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya, nanti saja ceritanya ketika sudah bangkit dari antara orang mati, ketika memang sudah betul-betul semua hukum, semua nubuat yang pernah diceritakan oleh para nabi itu sudah terjadi, barulah kau ceritakan tentang hal ini, gitu ya. Nah, sungguhlah ini cerita ini sebenarnya memang terjadi ratusan tahun yang lalu ya, sudah ribuan tahun yang lalu, ketika Tuhan Yesus menunjukkan kemuliaannya di depan murid-muridnya. Tapi bukan berarti Tuhan Yesus sudah nggak menunjukkan lagi kemuliaannya kepada kita. Kita kan bisa melihat ya betapa banyak kemuliaan Tuhan yang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kita diberi kehidupan, kita diberi nafas, gitu ya, kita diberi berkat. Itu kan sebetulnya juga bentuk kemuliaan Tuhan yang ditunjukkan dalam hidup kita sehari-hari. Nah, terus juga tadi pesannya jangan lupa ada tadi suara Tuhan itu berpesan apa? Dengarkanlah Dia. Nah, kita juga harus mendengarkan Tuhan dong dengan bersikap baik kepada teman-teman, rajin membaca Alkitab. Nah, semoga adik-adik semua setelah mendengar cerita ini semakin percaya sama Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu memang betul adalah Tuhan. Nah, Dia betul-betul adalah seorang Mesias yang diutus Tuhan, adalah juru selamat yang kita harus dengarkan. Dengarkan itu artinya mempercayai dan menaati kata-kata Tuhan. Nah, adik-adik tidak perlu ragu, tidak perlu bimbang lagi. Kita harus percaya dengan sepenuh hati. Ya, kita menaati apa yang dikatakan Tuhan melalui Alkitab dan rajin membaca Alkitab. Nah, begitu firman Tuhan hari ini. Semoga adik-adik semua bisa tetap ingat ceritanya, betul-betul melakukannya, betul-betul mendengarkan seperti pesan Tuhan tadi itu loh. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah Dia. Nah, kita berharap betul-betul mendengarkan Tuhan dan betul-betul melakukan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Yeay, terima kasih Mbak Dita. Tuh adik-adik, tadi kita nggak boleh takut ya Mbak Dita ya, nggak boleh khawatir, harus tetap sama-sama tuh Mbak. Terima kasih juga Jerry, Mbak Dita ya udah kasih kita firman hari ini. Semoga adik-adik, dimanapun adik-adik, apapun yang adik-adik lakuin, ingat Tuhan Yesus sayang sama adik-adik semua. Jadi nggak boleh khawatir. Nah, kita mau merespon firman kita hari ini. Kita mau nyanyi lagi adik-adik. Biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun
Kak Bianca mau adik-adik kita mau sama-sama kasih persembahan, tapi karena lagi online seperti ini, adik-adik persembahannya nanti bisa titip mama, bisa titip papa, nanti bisa langsung kasih ke gereja atau bisa lewat transfer ya adik-adik ya. Nah, kita mau nyanyi lagi. Terima kasih 1000. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Terima kasih beribu kepada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Terima kasih beribu kepada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Untuk sinar matahari, terima kasih ya Tuhan. Untuk bulan purnama terang, terima kasih ya Tuhan. Untuk bunga-bunga di padang burung berkicau-kicauan, untuk semuanya itu terima kasih ya Tuhan. Untuk sinar matahari, terima kasih ya Tuhan. Untuk bulan purnama terang, terima kasih ya Tuhan. Untuk bunga-bunga di padang burung berkicau-kicauan, untuk semuanya itu terima kasih ya Tuhan. Nah, adik-adik, terima kasih. Nah, sekarang Kak Bianca mau ngasih lihat nih teman-teman kita yang aktivitas minggu sebelumnya. Nah, ini ada Jerry, aktivitasnya Jerry, ada aktivitasnya Rachel, terus ada aktivitasnya siapa lagi ya? Oh, ini punyanya Elizabeth nih, sama aktivitasnya Tirsa. Terima kasih adik-adik untuk yang sudah bikin aktivitasnya. Nah, minggu ini kita aktivitasnya mewarnai gambar di bawah ini. Nanti Kak Bianca akan ngirimin gambarnya di grup. Nanti adik-adik bisa minta ke kakak-kakak sekolah minggu ya. Nanti kakak kasih gambarnya. Oke? Nah, sekarang ini bulan ini ada teman kita loh yang lagi ulang tahun adik-adik. Siapa aja ya yang ulang tahun bulan ini ya? Nah, mana ya? Sebentar. Nah, ini dia nih. Yang ulang tahun. Ada Otniel, Galenus Agustia, Elizabeth, Natania Karasti. Di tanggal 6 ada Feodora. Di tanggal 13 ada Michael Valentino. Di tanggal 13 ada Gabriel Febrian, 14 Bagus Priwila, 17 Davin, 18 Rafael, 18 Februari Benedik, tanggal 22 Abi, tanggal 24 Devan. Banyak ya adik-adik ya yang ulang tahun. Nah, Mbak Dita boleh minta tolong Mbak buat puterin lagu Selamat Ulang Tahun buat adik-adik kita ini. Oke, nih, ini ada beberapa loh yang hadir Mbak Bianca di sekolah. Oh iya ya, banyak ya Mbak ya. Iya, selamat ulang tahun. Yeay, selamat ulang tahun adik-adik. Selamat ulang tahun ya, Tuhan Yesus memberkati. Sebentar nih, Mbak Dita siapkan dulu lagunya ya. Ulang tahun keberapa ya, Devan, Davin, terus Uta. Abi. Mas Abi.
Berapa Abi? Davin di bulan yang sama ya ternyata ya. Iya, Aku yang ke-9. Iya, Devan Davin. Devan Davin bareng Devan 6. Oh. Oke. Abi ulang tahun keberapa Abi? 9. Ke-9. 9. Oke. Umur Moses 6. Iya, tapi Moses belum ulang tahun kan? Ya nih, Moses. Ya, yuk kita menyanyi bersama-sama ya untuk teman-teman kita. Puji Tuhan. Sekali lagi selamat ulang tahun ya adik-adik ya. Semoga di umur yang baru ini adik-adik bisa selalu penuh sukacita ya. Sama-sama Uta. Nah, sekarang kita udah mau selesai ya Mbak Dita ya ibadah hari ini. Boleh Mbak Dita boleh untuk menutup ibadah ini dengan doa dan berkat. Oke, baik. Ayo adik-adik semua, mari kita bersama-sama berdoa. Ya, kita berdoa syafaat, doakan yang teman-teman ulang tahun, doakan yang masih sakit. Ada nggak yang ingin didoakan? Spesial nih. Ada nggak teman-teman yang ingin mendoakan, misalnya mau titip mendoakan orang tuanya, mendoakan kakak? Boleh. Ada yang ingin didoakan? Doain papiku ya, papiku masih isoman. Oke. Semangat Jerry. Semangat. Nanti kita bersama-sama berdoa untuk papinya Jerry ya. Ada lagi? Sudah semua? Oke, yuk kita bersama-sama, kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas perkenan-Mu kami semua dapat beribadah bersekolah minggu pada minggu hari ini. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Bantu kami Tuhan untuk selalu tetap percaya atas kuasa-Mu bahwa Engkau adalah Tuhan kami, Tuhan yang berkuasa dan Tuhan yang menyayangi kami. Walaupun dalam masa-masa sulit seperti ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu berkati kami Tuhan dalam sekolah kami. Walaupun masih banyak dari antara kami yang masih harus online, kiranya Tuhan Yesus selalu berkati kami dengan semangat supaya kami tetap bersemangat, dapat terus mengikuti pelajaran dengan baik. Dan berkati kami juga Tuhan ketika kami berangkat ke sekolah. Kiranya Tuhan Yesus berkati, lingkupi kami dengan kasih kuasa-Mu. Hindarkan kami dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Berkati kami Tuhan, supaya kami bertumbuh, bisa menjadi anak yang baik, bertumbuh dengan sehat, menjadi anak yang baik dan taat kepada Tuhan maupun kepada orang tua. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk keluarga kami yang lain, orang tua kami, kiranya Tuhan Yesus berkati, berilah orang tua kami rezeki yang cukup, berilah orang tua kami kesehatan, supaya bisa menjadi orang tua yang baik bagi kami anak-anaknya. Berkati kakek nenek kami, kiranya Tuhan Yesus selalu berkati dengan kesehatan. Dan Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang pada bulan ini berulang tahun. Untuk Otniel Gelanus Agustia, Eliseba Natania Karasati, Feodora Sipaningrum Harsono, Michael Valentino,
Gabriel Febrian Nugroho, Bagus Perwira Bintang Utama, Davin Catvelero Hananta, Rafael Marcelino, Benedik Rafael Krisaputra, Abiasa Narotama Milagre, Devan Gaviel Jananta. Kiranya Tuhan Yesus selalu berkati teman-teman kami ini dalam bertumbuh, menjadi anak yang sehat, anak yang kuat, dan anak yang taat. Berkati kami selalu Tuhan Yesus. Berkati kami, jauhkan kami dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Mbak Dita. Nah, adik-adik sekarang kita mau foto bareng ya. Oh iya, ya ampun lupa. Sebentar ya adik-adik, tadi lupa mau mendoakan papinya Jerry. Tuh, lupa loh Mbak Dita. Oh iya. Yuk mari kita berdoa satu lagi ya. Yuk, Bapa di surga, kami juga memiliki satu doa lagi Tuhan. Tadi kami terlupakan untuk mendoakannya bersama-sama. Kiranya Tuhan itu selalu berkati orang tua kami Tuhan. Berilah orang tua kami juga kesehatan, terutama untuk papinya Jerry yang saat ini masih isoman, dan papanya Moses yang juga masih isoman. Kiranya Tuhan Yesus berkati, supaya orang tua kami dapat segera sehat, dapat pulih kembali seperti semula. Sertai kami selalu Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih. Ya, kaminya juga lupa Mbak Dita. Terima kasih. Dah. Oke. Adik-adik kita mau foto ya sekarang. Dibuka dulu kameranya, boleh. Mbak Dita boleh fotoin gambar. Monyet. Pose nih. Adit dibuka. Oh, kira aku ini monyet. Adit. Yuk, Mas Radit dibuka dong. Yoel yuk buka sebentar yuk. Mau Buka foto semua yuk. Sian ini siapa ya? Lupa aku Mbak Susi. Siapa ya Mbak Susi? Apa Sian Mbak? itu siapa? Sian itu ini kan banget sih. Aku jadi lupa. Masih bayi. Marcel dan Michelle masih ayo bayi. buka sayang. Radit. Anaknya Mary, Tante. Anaknya? Apa? Mary. Bapaknya Pak. Iya, sayang. Mary-nya cucunya Pak Parman. Iya. Marcel dan Michelle, ayo sayang, tinggal kamu loh, tinggal Marcel, Michelle. Marcel, Michelle. Oke, Moses mana ya? Kok itu Bu Diani nggak lihat Moses tuh ini? Moses. Oh, ini jajar Mbak Bianca. Oke, jajar Mbak Bianca. Ya, cuma di rumah berdua sama Kak Seva ya. Ya, Mbak Bi, siap? Yuk, kita foto yuk ya. Siap ya, halaman pertama. 1, 2, 3, cheers. Oke, sebentar. Yang halaman kedua. Ingat, Pak. 1, 2, 3. Tadi pakai meringis deh. Pagar. Oke, sudah. Dek Jessi ngapain tadi? Sekarang udah itu. Enggak sama udah selesai ya, belum berkat dulu, sabar. Doa Bapak kami juga belum, Mbak. Doa Bapak kami langsung makanya. Belum, makanya sabar ya, belum selesai, kita belum doa Bapak kami dulu. Dikirain foto terus mau bubar ya, belum. Saudara-saudara, biar fotonya tidak lupa loh. Iya. Yuk, mari kita bersama-sama ya untuk mengakhiri kebaktian kita hari ini. Kita doa Bapak kami dulu bersama-sama ya. Yuk, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan jauhkanlah kami dari perbuatan yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, tapi lepaskanlah kami dari perbuatan yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih teman-teman sudah hadir, mari kita terima bersama-sama berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa di surga menyertai kita semua sekalian. Amin. Amin. Nah,
Nah, sekarang baru udah nih adik-adik. Dari tadi tuh kebelet apa sih sebenarnya? Kepengen udahan mau pada ngapain gitu? Jaga kesehatan terus ya adik-adik. Makan yang banyak. Itu ya, makamnya yang bagus gitu ya. Makam yang bagus. Sehat, sayur, buah. Banyak kok. Oh gitu. Terima Kalau kasih harus keluar jangan adik-adik. pas panas-panas ya. Pas mau main di luar gitu jangan masih panas gitu pada main di luar gitu ya. 29 orang sekarang 28. Jangan kecapean, tetap jaga jangan capek. Halo Noel. Iya, banyak istirahat. Tidur siang. Dek Bella mana Noel? Dek Belanya mana? Selamat hari Minggu, selamat hari Minggu Tuhan memberkati. adik-adik yang baik. Selamat hari Minggu adik-adik. Buat semuanya. Tuhan Yesus memberkati.